Halo, kembali lagi di podcast Menjadi Lebih Baik. Bukan hanya podcast, tapi juga video YouTube, konten, dan berbagai lainnya di media sosial kita. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga baik-baik dan selalu dalam lindungan Tuhan ya. Untuk hari ini, aku ada bahasan itu tentang Stoicism. Ya teman-teman, pasti ya mungkin yang belum tahu pasti pernah dengar apa sih itu Stoicism, dari mana sih. Jadi sedikit penjelasan aja, Stoicism itu sebuah filosofi yang berasal dari Yunani yang maksud dan tujuannya adalah supaya manusia bisa menciptakan kebahagiaan di dalam hidupnya. Caranya dengan menghargai diri dan menyadari bahwa banyak yang tidak bisa dikendalikan dalam hidup. Itulah Stoicism, tapi kita bisa mengendalikannya. Maksud saya bisa mengendalikan apa yang bisa kita kontrol gitu. Untuk mengurangi stres dan pikiran yang membuat jenuh. Itu berasal dari Yunani. Oke, bagaimana caranya? Nomor 1, membedakan hal yang bisa dikontrol dan tidak bisa dikontrol. Banyak aspek dan banyak sisi kehidupan yang bisa kita kontrol, misalkan pikiran kita, ucapan kita, dan tindakan kita itu adalah hal yang termasuk bisa kita kontrol. Respon kita terhadap sesuatu itu juga masih bisa kita kontrol. Contoh yang nggak bisa kita kontrol itu pikiran orang lain, ucapan orang lain, tindakan orang lain. Ya, sikap-sikap orang lain itu tidak bisa kita kontrol. Makanya kita harus fokus ke diri kita sendiri dan sangat menginspirasi. Yang kedua, biasakan menulis jurnal. Ini manfaatnya adalah untuk satu, membuat catatan, kedua, mengembangkan kebiasaan produktif yang baik, dan yang terakhir itu untuk mengembangkan daya kreativitas otak. Karena kita biasa mencatat jurnal dan mengembangkan ide-ide di dalam pikiran kita. Ya, siapa tahu di suatu hari nanti ide itu bakal berguna kan. Yang ketiga, tenangkan diri dalam segala masalah. Maksudnya gimana? Dalam segala situasi itu kadang ada suatu masalah datang yang membuat kita panik. Sebisa mungkin kontrol panik kita dan tetaplah tenang agar kita bisa berpikir dengan tenang dan jernih. Yang keempat, pertahankanlah dirinya. Setiap hal buruk dapat mengalahkan kebahagiaan baru. Kok gitu? Nah, ini maksudnya begini ya. Kadang sesuatu hal yang kita rasa buruk di hari ini itu bakal bisa menjadi obat atau menjadi hal yang justru seperti berkat untuk kita di masa depan nanti. Misalkan kita ditolak di suatu universitas, tapi di masa depan nanti kita menyadari, oh untung ya dulu aku ditolak, kalau nggak gitu mungkin aku nggak dapat pekerjaan seperti sekarang, nggak mungkin dapat kesempatan seperti sekarang, dan banyak kenalan-kenalan. Jadilah laki-laki seperti itu contohnya. Yang kelima, ingatlah bahwa kita hanyalah butiran kecil dari alam. Jadi untuk membiasakan hidup rendah hati dan tidak terlalu berpikir berlebihan tuh ya, kita hanya butiran kecil debu, bongkahan kecil batu yang ada di alam semesta ini. Bahwasanya banyak sekali hal-hal di luar sana yang tidak bisa kita kontrol, dan hal-hal yang lebih besar daripada kita gitu. Seperti Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, baik. Aku rasa dan saya rasa hari ini cukup segitu podcastnya. Semoga bisa bermanfaat selalu buat kamu. Selalu biasakan membaca, mendengar, dan membagikan hal-hal positif. Selalu menjadi lebih baik. Terima kasih.